seragam atau apapun. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana syafaatnya telah kita nantikan di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama Hafta Azhara. Alisha Safira Azhara. Amelia Dewi Ramadhanti. Arjo Dewi Saputra. Desta Kurniawan. Sakit Alfa Sergio. Sakit. Devita Sari. Emi Marisa. Farhan Juli Kurniawan. Vicky Nurmatulaini. Indra Pratama. Indri Kurniawasari. Kaisha Syakira Setiawan. Dia Sinta Bella. Puja Sakti Ramadhani. Putri Vika Lestari. Roro Azhar Fauzia. Ulan Tantriani. Zahra Albania Putri. Amindia Pramadita. Baik, yang gak berangkat cuman Desta Kurniawan ya. Juga. Oke. Baiklah, untuk materi pada di pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 3 berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Ya. Yang pertama di sini akan kita bahas pengertian busana menurut syariat Islam. Yang kedua yaitu perintah berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari bab ini yang pertama untuk menganalisa. Kalian harus mampu menganalisa ketentuan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kalian ketika sudah mempelajari ini, kalian harus bisa menganalisa, ya, membedakan bagaimana berpakaian yang sesuai dengan syariat ataupun yang bukan sesuai dengan syariat agama Islam. Ya, tujuan kita mempelajari bab tentang berbusana muslim dan muslimah ini. Baik, dibuka bukunya halaman yang ke-23. Sudah ketemu ya bukunya ya? Yang pertama yaitu perintah. Ya. Perintah pengertian busana sesuai syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan busana? Yang pertama ya. Ada yang tahu apa yang busana? Pakaian. Pakaian apa? Tadi. Ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, busana adalah pakaian yang lengkap dan indah. Pakaian yang lengkap dan indah ketika dikenakan. Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun secara istilah, busana adalah pakaian yang berbentuk baju, celana, kaos ataupun busana lain yang dikenakan manusia untuk menutupi tubuhnya. Itu busana menurut istilah. Kemudian yang selanjutnya, busana menurut syariat Islam yaitu tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat atau bertubuh, tapi untuk menutupi tubuhnya dari orang yang bukan
mahramnya. Ya. Tuh. Pertama. Kemudian yang kedua apa? Aurat. Setelah kita membantah busana, tentunya tadi kita untuk apa? Untuk aurat, untuk tubuh. Nah, sekarang aurat itu apa aurat? Batas suci. Batas suci. Coba, Farhan, apa itu aurat? Batas suci. Kemudian, cara apa itu aurat? Batas suci. Nah, jadi aurat bisa diartikan sebagai apa? Nggak tahu. Aurat atau malu, malu atau aib. Ini aurat menurut bahasa. Malu atau aib. Kenapa? Kenapa? Malu atau aib? Karena itu yang wajib ditutup. Karena semua yang ada di tubuh kita ini adalah aurat. Kemudian secara bahasa, secara umum, aurat dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik dipandang. Sudah istilah ya. Aurat adalah sesuatu yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Kemudian secara umum, aurat juga dapat dikatakan sebagai batas minimal anggota tubuh yang wajib ditutupi. Batas minimal anggota tubuh yang wajib ditutupi. Nah, maka dari itu setelah kalian tahu mempelajari bab tentang berbusana muslim dan muslimah, harapannya kalian bisa mengamalkannya, menutupi auratmu, menutupi tubuhmu dari pandangan orang lain yang bukan mahram. Mengapa demikian? Karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manusia. Agar apa? Agar kita terjaga dari pandangan orang lain, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh. Kemudian berkaitan dengan aurat seorang muslim dan muslimah, ada hadis yang mengatakan An Amri ibnu Shu'aib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iza zawaja ahadukum qadimahu abadahu aw ajiruhu fala yanzur ila ma dunas furihi wa fawqa rukbah. Dari Amr bin Shu'aib berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menikahkan pembantunya atau budak perempuannya dengan budak laki-lakinya atau pekerjanya, maka janganlah ia melihat apa yang ada di bawah pusar dan di atas lutut. Artinya apa? Artinya memang aurat ini sangat harus kita jaga. Kenapa? Karena itu perintah siapa? Perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan kain yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya. Beliau bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan itu jika telah akil balik tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini artinya aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Namun untuk aurat laki-laki itu hanya sebatas pusar sampai lutut. Ya. Kemudian yang kedua, perintah berbusana sesuai dengan syariat Islam. Di sini ada dua Allah berfirman. Yang pertama,
di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya. Ayat yang ke-59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak ya ayatnya. Wa kullil mu'minati yaghduna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi junurihinna ala junubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li buqulatihinna aw abaihinna aw abai buqulatihinna wa aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali wa aw tiflil ladina lam yadharu ala awrat nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Kata Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Ya, berarti orang beriman siapa? Kita, kalian, kita orang sebagai seorang muslim ya, beriman. Dan memelihara kemaluannya, menjaga pandangan. Yang kedua, memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau mertua, atau putra-putra mereka, anak-anak kita ya. Kalau kamu sebagai anak, bapak, auratnya nampak pada ayah kita, ayah mertua, anak-anak kita, atau putra laki-laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, artinya keponakannya, keponakan laki-laki ataupun keponakan perempuan boleh melihat aurat kita, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, dan atau perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Yang pertama tadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk selalu jaga pandangan kita, apalagi yang kedua menjaga kemaluan. Kenapa? Karena dari pandangan itu bisa muncul syahwat, keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Ya, makanya sering terjadi istilah pelecehan seksual, terjadi pemerkosaan ya. Itu akibat apa? Akibat yang perempuan tidak menutup auratnya, yang laki-laki itu tidak menjaga pandangannya, maka terjadilah kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan. Kemudian Allah menjelaskan siapa saja yang boleh melihat aurat kita. Yang tadi utama siapa? Ayah kita, ibu kita, mertua kita, anak kita, ponakan kita, itu boleh. Ataupun sesama perempuan, sesama muslim, boleh. Kemudian orang tua, pelayan tua yang dia sudah tidak punya keinginan untuk bercinta dengan wanita misalnya, itu boleh melihat aurat kita. Kemudian anak-anak kecil yang belum akil balik, yang belum ngerti tentang aurat wanita, itu boleh melihat atau melihat aurat kita. Ya. Tuh. Kemudian lagi apa? Dan janganlah wanita-wanita itu ketika berjalan
menghentakkan kakinya misalnya ini. Biar apa? Biar orang melihat ke arahnya karena dia lewat. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu pun juga bisa menimbulkan syahwat laki-laki. Gitu loh. Kenapa? Islam mengatur cara berpakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki diatur. Pakai emas boleh? Boleh. Boleh, tapi jangan sampai kamu itu menampakkan perhiasanmu kepada orang lain. Kalau pakai boleh, tapi jangan sampai kamu pamer. Ya, mengatakan kakinya, mentang-mentang apa? Bilang kaki ada di titik-titiknya dia, maju ke jalan dikuat-kuat begini, nggak boleh ya. Kenapa? Itu juga termasuk memancing syahwat laki-laki untuk berbuat yang tidak. Itu dalilnya pertama. Quran surat An-Nur ayat yang ke-31. Kemudian perintah Allah yang kedua, Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna wala yudain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, Allah memerintahkan pada wahai nabi. Nabi itu laki-laki atau perempuan? Nabi laki-laki atau laki-laki. Jadi secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki yang ada di dunia disuruh apa? Katakanlah kepada istri-istrimu. Ya, kalau bahasa kita, wahai laki-laki, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Wahai laki-laki atau wahai nabi, katakanlah, ajarilah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin di sekitar kamu. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada perintah kata Allah, tutupkan tubuh istri-istrimu, anak perempuan dengan jilbab. Ya, dengan jilbab. Pertanyaan saya, apa bedanya jilbab dengan kerudung? Jilbab itu untuk semua. Untuk semua. Terus? Ya, silakan. Apa bedanya jilbab dengan kerudung? Coba, Zara. Beda. Antara jilbab dan kerudung beda. Apa bedanya? Kalau di Islam itu apa? Jilbab apa? Kerudung? Perintahnya jelas. Oh, kalau jilbab itu yang syar'i, yang panjang, pakai belakang kerudung. Kalau jilbab itu kayak gini. Kerudung kayak? Ya. Jadi kalau kerudung dalam Islam itu yang dipakai di kepala kamu sampai minimal untuk dada itu namanya kerudung. Kalau jilbab itu pakaian kurung, pakaian gamis yang menutupi seluruh tubuh perempuan sehingga tidak kelihatan letak-letuk tubuhnya. Ya pakaian gamis, pakaian syar'i lah. Jadi harus bisa bedain, ya. Kenapa banyak wanita-wanita sekarang yang dia berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang? Loh, kok bisa? Apa? Alasannya apa? Karena dia nggak mungkin. Karena dia ini dekat. Bajunya ketat. Bajunya ketat, bisa terus lagi. Merawat, alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Terus lagi. Ngajarin ketat. Disengajain ketat. Ya, nah hal-hal seperti itulah yang bisa menimbulkan syahwat laki-laki, kemudian bisa terjadi yang namanya pelecehan seksual dan pemerkosaan. Jadi yang salah siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya dua-duanya. Yang perempuannya yang aurat mancing-mancing, yang laki-laki nggak jaga pandangannya. Makanya kita kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kami laki-laki ya di rumah kita ibadah, sholat, jaga pandangan. Jadi perempuan tolonglah kamu kerjasama lah untuk auratnya,
Supaya apa? Supaya kamu dapat pahala, yang laki-laki pun nggak rusak pandangan. Gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Zara, silakan. Tanya Pak, dalil Al-Quran tentang perintah berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Dalilnya di sini ada dua, yaitu perintah yang pertama, Quran surat An-Nur ayat yang ke-31 ya, dan Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Itu ayat kedua itu adalah saling berkaitan. Itu perintah Allah untuk kaum wanita agar senantiasa menutup auratnya dimanapun dia berada, kecuali ketika di rumah sedang di kamar sendirian ataupun dengan suaminya boleh lepas jilbab, lepas kerudung. Namun ketika keluar rumah, tolong ya, yang perempuan harus menutup aurat, tutup pakai jilbab, pakai kerudung. Pakai kerudungnya apa? Minimal nutupin dada. Syukur-syukur kamu pakai jilbab yang gede, yang longgar itu. Syukur-syukur lagi pakai nikop atau cadar. Gitu. Kalau cadarnya sunnah ya, juga. Dan kalau mau, kalau enggak ya apa-apa. Oke, udah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya kan? Oke, Amelia silakan. Apa saja syarat-syarat berbusana sesuai syariat Islam? Itu syarat-syarat kita berbusana yang sesuai dengan syariat agama Islam. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama, bersih dan suci dari kotoran dan najis. Tuh, syarat yang pertama. Jadi pakaian kita yang kita kenakan, kerudung kita, baju kita, celana kita itu harus bersih, suci dari najis besar dan najis kecil. Yang kedua, terbuat dari bahan yang dibolehkan dalam Islam. Loh, kok apa ada Pak yang tidak boleh dari menurut syariat Islam? Ada, misalnya terbuat dari sutra, kain sutra, untuk laki-laki nggak boleh. Kemudian dari kulit hewan yang diharamkan, seperti kulit babi misalnya, itu nggak boleh. Ya, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekukan tubuh. Itu syarat yang ketiga. Ya, itu syarat yang ketiga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, perempuan yang berbusana tetapi telanjang. Ya, perempuan yang berbusana tetapi dia telanjang, kata Rasulullah, dan berjalan melenggak-lenggok, tidak akan masuk surga ataupun mencium baunya. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Jadi kata Rasulullah, perempuan yang sengaja menggunakan pakaian yang ketat, ini jalannya egal gitu ya, itu kata Rasulullah nggak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Bahkan mencium wangi surga pun nggak akan pernah. Sedangkan kata Rasulullah apa? Bau surga jaraknya tercium dari 500 tahun perjalanan. Coba. Kalian rugi nggak? Oleh itu, kalian ini sudah tahu tentang dalil-dalilnya ya. Kalian sudah paham tentang hadis-hadisnya. Tentunya kalian mari mulai sekarang ubah cara penampilan kita ya. Merubah cara berpakaian kita agar apa? Agar kita yang pertama mendapat pahala, mendapat ridho dari Allah, diakui sebagai umatnya Rasulullah. Yang keempat, masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terhindar dari pelecehan seksual ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal, banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi pemerkosaan karena apa? Keteledoran kaum wanita. Kadang-kadang bukan teledor ya, sengaja ya. Kaum wanita karena sengaja menggunakan pakaian yang tipis, yang terawang, kadang-kadang bahannya kurang pakai ya, pakai mana ini? Lekton, pakai legging, ke pasar pakai legging. Nah itu pakai kerudung yang harusnya gitu. Yang keempat apa? Syarat yang keempat, rapi dan indah. Rapi dan indah. Dibawa di kita ya. Terus kamu yang dikasih namanya itu syarat
keempat syarat ketika kita berbusana menurut syariat agama Islam. Harus kamu paham ini. Yang pertama adalah apa? Bersih dan suci dari kotoran. Yang kedua, terbuat dari bahan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, tidak tipis. Yang keempat, indah dan rapi. Jangan nanti kamu baju kusut belum digosok, warnanya udah butek, dipakai sholat. Jangan, dicuci dulu ya, dibersihkan dulu, digosok, disetrika, dikasih spray, setelah wangi baru dipakai. Ya. Ada lagi sampai sini ada pertanyaan? Ya, Puja sekarang. Kan tadi kan dalam berbusana muslim kan aurat. Ya. Dan batas aurat laki-laki dan perempuan. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi batas aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Sekali lagi, batas aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan batas aurat minimal laki-laki aurat ya dari pusar udel sampai ke wah Pak, berarti kalau ke masjid pakai kaos doang ya, kayak laki-lakinya kaos doang, kaos dulu apa coba? Gak apa-apa, tapi kan itu melanggar tidak sopan, ya nggak? Boleh-boleh aja kamu keluar rumah pakai kaos doang, pakai kolor tadi begini, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan nilai kesopanannya nggak ada gitu loh. Boleh-boleh sah-sah saja. Ya. Tuh ya, paham sini Pak? Apakah masih ada lagi yang mau tanyakan? Ada? Nah, jadi setelah mempelajari ini ya, sekali lagi saya harapkan kalian harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik di rumah maupun di luar rumah. Kamu mau ke pasar ya, aurat, pakai yang benar, ya, pakai jilbab, pakai kerudung. Kadang-kadang ada orang yang begini ya, apa namanya, Pak, pakai busana muslim kan nggak zaman kuno, ada siapa kuno? Hah? Ini bukan masalah kuno atau enggaknya, ini masalah perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalian beriman kan sama Allah? Alhamdulillah. Beriman sama Rasulullah? Beriman. Alhamdulillah. Nah, aplikasi dari iman kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diberitakan dan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jangan bisa ngamal itu. Jangan kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalil, tapi kita tidak melaksanakannya. Itu rugi. Baik, sampai sini cukup ya. Kalau misalnya sudah